Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la yasba' wa min da'watin la yastajabu lah. Alhamdulillah anak-anak STITA Sunnah yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian semua menjadi anak yang saleh dan saleha, menjadikan kalian semua menjadi anak-anak yang kuat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini insyaallah Ustaz akan menjelaskan tentang pelajaran fikih ya. Silahkan kalian siapkan bukunya, lalu ikuti pelajaran kali ini dengan baik. Pelajaran pertama di halaman pertama, silahkan bisa kalian buka. Silahkan dibuka dulu semuanya. Pelajaran pertama, halaman pertama, bab tentang zakat. Ya, kalian yang di rumah menyaksikan video Ustaz pun harus sambil serius, gak boleh sambil tidur-tiduran, harus sambil duduk sebagaimana kalian bayangkan di kelas. Seperti di kelas sama Ustaz juga teriak-teriak di sini. Ya, bayangkan kalian lagi di depan Ustaz. Ya, agar kita tetap semangat. Baik. Pelajaran pertama judulnya adalah tentang zakat. Ya. Sebelumnya Ustaz mau nanya, zakat ini termasuk rukun Islam atau rukun iman? Nah, kalau di kelas biasanya Ustaz nunjuk satu, misalkan Muhammad jawab, ya, Abdullah Ustaz jawab, ya. Cuman karena kita jauh, kalian jawab rukun Islam atau rukun iman. Kalau jawabannya rukun iman, salah. Kalau jawabannya rukun Islam, baru betul, ya. Jadi zakat ini termasuk rukun Islam yang tidak boleh kalian bolak-balik, ya. Rukun Islam itu kan dari syahadat, salat, zakat, puasa, haji terakhir. Nggak boleh kalian haji dulu, zakat dulu, baru salat, dibolak-balik nggak boleh, harus urut. Dan ini insya Allah sudah hafal semua, apalagi sudah kelas 5. Kalau belum hafal atau masih macet-macet, segera dihafalkan, karena sudah kelas 5. Setiap Senin juga kita bacakan, ada rukun Islam, ada rukun iman. Baik, kita langsung saja untuk bersingkat video supaya tidak terlalu panjang, ya. Zakat, apa itu zakat? Di sini ada cerita dulu sebelum kita belajar apa itu zakat. Ada sedikit cerita ini dari seorang anak, ya, di sini. Katanya 1 tahun berlalu, toko Sauba milik ayah kini semakin berkembang. Jadi ada seorang anak bercerita kepada kita, toko Sauba milik ayahnya berkembang, ya. Maksudnya bertambah besar tokonya, ya. Barangnya tambah banyak, pembelinya pun tambah banyak. Toko Sauba menjual pakaian dan selalu ramai dengan pembeli. Jadi toko Sauba ini jualannya jualan pakaian. Ayo, siapa di rumahnya yang punya toko? Ya, toko pakaian berarti sama nih dengan cerita ini, ya. Toko makanan, toko kue dan lain sebagainya. Alhamdulillah, katanya, kita mendapat banyak keuntungan dari toko Sauba ini, kata ayah semalam. Sudah 1 tahun ayah menjual pakaian. Sekarang ayah akan menunaikan zakat. Sambung ayah lagi. Jadi ayahnya cerita kepada anaknya, nak, ayah ini sudah buka toko ini selama 1 tahun, ya. Sekarang ayah akan menunaikan zakat.
kata ayah kepada anak tersebut. Anaknya nanya, zakat, ya, apa itu zakat ya? Kata anaknya, apabila kita mempunyai kelebihan harta, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Jelas ayah kepada anaknya. Jadi zakat katanya, apabila kita mempunyai kelebihan harta, maka kita wajib mengeluarkan zakat, kata ayah. Zakat diberikan kepada orang-orang tertentu seperti fakir dan miskin. Jadi zakat ini diberikan hanya kepada dua orang. Kalau nggak fakir dan miskin, apa itu fakir miskin? Nanti ada di bab-bab selanjutnya insya Allah. Nah, apa zakat itu? Siapa saja yang wajib mengeluarkannya dan apa saja jenisnya? Mari ikuti pelajaran berikut ini. Ayo kita pelajari bersama di sini. Baik, lihat halaman 2. Mulai kita pembelajarannya di sini. Pengertian zakat. Apa itu zakat? Di dalam bahasa Arab, kata zakat memiliki beberapa arti. Jadi dalam bahasa Arab, ya zakat itu bahasa Arab, dari bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, zakat memiliki beberapa arti. Di antaranya satu, tumbuh. Arti dari zakat dalam bahasa Arab secara bahasa artinya tumbuh. Bisa juga berkembang. Bisa juga suci. Bisa juga baik. Jadi dalam bahasa Arab artinya ada 4. Bisa tumbuh, berkembang, suci, baik. Ya. Adapun di dalam syariat Islam pengertian zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Jadi yang namanya zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Ya. Jadi hartanya hanya tertentu. Ya kan, harta di rumah kita, di rumah kalian ada macam-macam, ada TV, ada kulkas, ada mobil, ada motor mungkin ya. Ada ya macam-macam, ada HP, ada emas, ada toko, ya, ada warung. Apakah semua itu dizakati semua? Jawabannya tidak, hanya beberapa harta tertentu. Maka di sini pun dibilang zakat adalah sejumlah harta tertentu. Jadi nggak semua harta dizakati, yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim kepada golongan yang berhak menerima menurut syariat Islam. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Ingat, ya, zakat tadi di awal sudah dibilang termasuk rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga. Ia termasuk cara beribadah kepada Allah melalui hubungan dengan sama manusia, ya, karena zakat ini akan diberikan kepada fakir dan miskin, dan fakir dan miskin termasuk manusia. Maka salah satu cara, ya, beribadah kepada Allah yang berhubungan dengan manusia sama manusia, salah satunya adalah zakat. Ada yang lain, sedekah, ya, beribadah kepada Allah tapi berhubungan dengan manusia, ya. Adapun menolong binatang, ya berarti berhubungan dengan hewan. Sekarang B, kalau tadi pengertian zakat, saya ulangi, pengertian zakat ada secara bahasa, ada secara syariat Islam. Kalau secara bahasa artinya tadi ada tumbuh, berkembang, terus baik, suci, ada 4. Tapi secara syariat tadi, secara Islam adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Tadi arti zakat. Sekarang hukum zakat. Apa itu hukum zakat? Hukumnya apa di zakat itu? Apakah wajib atau sunnah atau mubah atau haram bahkan? Ingat, zakat tadi hukumnya apa? Zakat tadi termasuk rukun Islam. Setiap rukun Islam pasti hukumnya wajib. Salat wajib, apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya tetap wajib, karena wajib tetap, ya. Puasa pun sama, ya. Menunaikan zakat yang sekarang pun sama, wajib, ya. Puasa, zakat, dan terakhir haji, ya. Semua itu hukumnya wajib. Sebagaimana disebutkan, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Oleh karena itu hukum zakat, hukum menunaikan zakat adalah fardu ain. Ya, fardu ain wajib bagi setiap muslim.
Artinya zakat itu harus ditunaikan oleh setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajib zakat. Nanti ada syaratnya. Gak semua orang wajib zakat, tidak. Ya, hanya orang-orang tertentu yang wajib mengeluarkan zakat. Nanti ada sendiri pembagian zakat. Di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 43, kata Allah, Aqimus salata wa atuz zakah. Kata Allah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Tadi hukum. Jadi kalau kalian ditanya apa itu hukum zakat, jawabannya adalah wajib. Sekarang syarat wajib zakat. Apa itu syaratnya? Syaratnya ada 5. Perhatikan, syarat wajib zakat ada 5. Yang pertama, wajib orang yang mengeluarkan zakat, dia wajib beragama Islam. Dan ini syarat mutlak. Seluruh amalan apapun, sekecil dan sebesar apapun, hanya bisa diterima oleh Allah jika dia beragama Islam. Selama dia belum beragama Islam, amalan sebesar apapun, segede apapun, sebanyak apapun, Allah belum terima. Ya, Allah belum menerima. Jadi syarat yang pertama agar amalan itu diterima oleh Allah, dia harus beragama Islam. Yang kedua, dia merdeka. Dia bukan hamba sahaya, dia bukan budak, ya. Dia harus orang merdeka. Jadi budak ini manusia, manusia sama seperti kita. Ya, kalau sekarang sudah tidak ada perbudakan, sudah tidak boleh ada di perbudakan di muka bumi ini, ya. Tapi kalau dulu zamannya Nabi ada budak, ya, orang kafir yang kalah perang dan ditawan oleh kita dijadikan budak. Boleh dijual, ya, boleh disuruh gembala kambing-kambing kita, misalnya kita punya kambing. Jadi syarat yang kedua, tidak boleh dia seorang budak, harus orang merdeka. Yang ketiga, harta yang dizakati adalah milik sendiri. Jadi hartanya itu milik sendiri, bukan milik orang lain. Jadi jangan sampai saya mau zakat fitrah misalkan, tapi berasnya dapat mencuri, berarti zakatnya tidak sah. Kenapa? Karena zakat, salah satu syarat wajib zakat adalah milik sendiri, sedangkan dia tadi milik orang lain, dia dapat mencuri. Yang keempat, syarat wajib zakat adalah telah mencapai nisab. Ya, di sini tulisannya nisab tapi dibaca nisab, ya. Boleh. Apa itu nisab? Batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi yang namanya nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nanti penjelasan panjangnya ada sendiri. Yang jelas syaratnya ada yang namanya nisab. Dan yang terakhir, syarat yang terakhir telah memasuki waktu haul. Nanti penjelasan tentang haul pun ada, ya. Di sini hanya singkat, yaitu periode 1 tahun atau ketika panen. Jadi 5 syarat wajib zakat. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga harta milik sendiri, yang keempat telah mencapai nisab, dan yang kelima telah mencapai haul. Nah, ini syarat wajib zakat. Yang terakhir yang bagian D, coba kalian lihat di situ jenis zakat. Jadi saya bilang di awal-awal tadi, zakat ada beberapa, ya, hanya ada 2 macam zakat di dalam agama Islam, ya. Yang pertama ada yang namanya zakat mal atau amwal, ini nama lainnya zakat harta. Ya, yang pertama ada zakat mal, bukan mall. Ya, kalau mall itu biasa buat kalian belanja. Ini mal, zakat mal. Zakat mal atau zakat harta. Yang kedua ada namanya zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Yang kedua namanya zakat fitrah. Ini biasanya pasti kalian tahu kalau zakat fitrah. Ya, kalian kalau menjelang Idul Fitri, ya, ayah, ibu, bunda, umi, ya, atau papanya biasanya beli beras, udah diplastikin, isinya kurang lebih 3 kilo, ya. Nanti dikasih tuh, bisa dititipin ke masjid, nanti masjidnya kasih ke fakir miskin, atau biasa yang ngasih ke langsung ke rumah-rumah fakir miskin kita cari, ya. Nah, itu namanya zakat fitrah, dan itu setahun sekali. Ya, nanti ada sendiri penjelasan tentang zakat fitrah secara detailnya. Baik, itu jenis zakat. Coba kalian ulangi, zakat ada 2. Yang pertama zakat mal, yang kedua zakat fitrah. Baik,
Nah, ini biasanya kalau di kelas seperti biasa Ustadz suruh kalian baca sekarang aku paham nih. Setelah bab biasanya ada sekarang aku paham. Coba masing-masing kalian baca, Ustadz kasih waktu kurang lebih 20 detik untuk kalian membaca sekarang aku paham. Ini rangkuman ya. Rangkumannya. Silakan. Baik, sudah ya. Insyaallah kalau belum cukup tinggal dibaca aja. Habis itu tentu evaluasi. Seperti biasa evaluasinya nanti kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan. Kalau ada yang tidak paham boleh japri ke Ustadz. Ustadz ini maksudnya apa soal ini? Atau ada materi tadi minta diulang, nanti Ustadz sedikit tentu japri ya, lewat japri, lewat pribadi ke nomor HP Ustadz. Makanya nomor HP Ustadz kalian simpan untuk ini evaluasi. Kalau sudah selesai kalian foto cekrek ya, artinya pun cekrek kalian kirim ke nomor WA Ustadz. Insyaallah Ustadz akan koreksi dan akan ngasih tahu salahnya di mana. Baik, Ustadz rasa cukup materi dari pelajaran fikih bab pertama di semester pertama. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Al-afwu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.